Mari kita mulai renungan hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, hari yang baru, kesempatan yang baru. Dan saat ini kami akan melakukan renungan harian. Berbicaralah, biarlah Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu memenuhi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan renungan harian ini hanya kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Datanglah ke baitnya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersyukur rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin ya. Amin. Kita akan lanjutkan ya. Kita akan baca perikop di bawahnya. Kita akan baca dan renungkan. Diambil dari Matius pasal 17 ayat 1 sampai 13, ditulis juga oleh Markus dan Lukas. Kita akan baca. Yesus dimuliakan di atas gunung. Matius 17 ayat 1 sampai 13. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan dan terang menaungi mereka. Dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Kita akan baca bagaimana Markus menulis ini ya. Ditulis di Markus 9 ayat 2 sampai ke 13. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih dan berkilau-kilau. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantangkan pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa.
Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka sesuai dengan ada yang tertulis tentang dia." Ini yang dikatakan Tuhan Yesus ya, yang ditulis oleh Markus. Kita akan baca bagaimana Lukas menulisnya. Ditulis di Lukas pasal 9. Yesus dimuliakan di atas gunung. Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Kira-kira 8 hari sudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah kedua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Ini satu kejadian yang indah yang dilihat oleh mata kepala sendiri oleh murid kesayangan Tuhan Yesus yang selalu dibawa Yesus ya, Petrus, Yakobus, Yohanes. Mereka melihat Tuhan Yesus berbicara dengan Elia dan Musa. Kita bayangkan waktu itu Tuhan Yesus menampakkan kemuliaannya. Pakaian Tuhan Yesus putih, di sini dikatakan bercahaya seperti matahari. Ditulis juga oleh Markus, mereka tidak pernah ada orang yang menggelantangkan pakaian sampai seperti itu. Jadi waktu itu mereka bersinar seperti matahari. Mereka sedang berbicara antara Tuhan Yesus, Elia, Musa. Kita bayangkan kalau peristiwa itu kita lihat ya, benar-benar suatu peristiwa yang luar biasa, yang sangat indah. Dan karena Petrus tidak tahu harus berbicara apa, Petrus berkata untuk membuat kemah bagi Yesus, Musa, dan Elia. Karena Petrus saat itu tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Kalau kita lihat ya, kalau kita baca beberapa perikop sampai perikop ini, kita lihat Petrus orang yang sangat sangat berani berbicara. Jadi waktu kejadian di perahu Tuhan Yesus berjalan, Petrus yang berani berkata kepada Tuhan Yesus kalau ini Tuhan Yesus. Petrus mau berjalan dan berhasil, walaupun ketika Petrus ketakutan sempat jatuh tapi ditolong. Nah, kejadian ini Petrus berbicara lagi. Petrus
ini ya, berani mengungkapkan apa yang di pikirannya ya. Nah, yang luar biasanya lagi ketika Petrus berkata seperti itu, terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ini perkataan Bapak yang didengar oleh Petrus, Yohanes, Yakobus. Mereka diperintahkan untuk mendengar apapun yang dikatakan Tuhan Yesus. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Kita ini ya, kita semakin tahu bahwa iman murid-murid Tuhan Yesus itu dilatih benar-benar melihat peristiwa demi peristiwa yang benar-benar luar biasa, yang Tuhan sendiri katakan bahwa apapun yang mereka dengar dan lihat itu merupakan hal-hal yang dinanti-nantikan oleh pendahulu-pendahulu mereka. Dinantikan Musa, dinantikan Daud, dinantikan Abraham yang dijanjikan oleh Tuhan. Nubuatan itu tergenapi dan dilihat sendiri oleh murid-murid Tuhan Yesus. Dan ini salah satunya karunia yang dirasakan murid Tuhan Yesus, melihat sendiri Musa, Elia berbicara kepada Yesus, pendahulu mereka, orang-orang Yahudi yang sebelumnya dipakai Tuhan luar biasa. Amin ya. Ini bagaimana Tuhan benar-benar menyatakan kemuliaannya di depan murid-muridnya. Amin ya. Dan kemudian Yesus menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat lagi Elia dan Musa. Yesus seulang diri di depan mereka. Dan ketika turun, Yesus juga berpesan untuk tidak menceritakan ini. Nah, yang kita garis bawahi ya, salah satu yang kita garis bawahi, Yesus berkata seperti ini. Aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia, dan mereka memperlakukannya menurut kehendak mereka. Tuhan Yesus katakan seperti itu. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Dan waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Tuhan sudah ini ya, mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah Elia yang datang untuk mempersiapkan bagi Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus tahu itu. Tapi memang manusia memperlakukan Yohanes Pembaptis seperti kehendak mereka. Ini yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Luar biasa ya. Yesus dimuliakan di atas gunung. Sinar kemuliaan itu nampak di sekujur tubuh Tuhan Yesus, bersinar seperti matahari. Dan luar biasanya itu dilihat oleh para murid Tuhan Yesus, para murid kesayangan Tuhan Yesus, Petrus, Yohanes, Yakobus. Luar biasa. Coba kalau kita bayangkan ada di peristiwa itu, benar-benar luar biasa, benar-benar peristiwa yang indah ya. Mereka melihat pendahulu mereka berbicara kepada Tuhan Yesus. Pendahulu-pendahulu mereka ya, kitabnya mereka baca, yang mereka percayai, yang mereka benar-benar hafalkan ya, yang mereka nanti-nantikan segala nubuatannya. Dan mereka lihat sendiri Tuhan Yesus berbicara kepada para pendahulu mereka. Kita bayangkan perasaan para murid Tuhan Yesus ini ya, luar biasa. Ini kiranya benar-benar menguatkan kita ya. Tuhan Yesus benar-benar dipermuliakan Bapa, benar-benar memperkatakan kepada Petrus, Yohanes, Yakobus, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Amin. Dengarkanlah Tuhan Yesus. Dengarkanlah segala kitab yang kita baca. Itu perintah Bapa. Dengarkanlah Tuhan Yesus. Amin ya. Perintah Bapa yang didengar langsung oleh murid-muridnya. Inilah anak yang kukasihi,
dengarkanlah dia, dengarkanlah Tuhan Yesus. Itu adalah perintah Bapa yang didengar sendiri oleh murid-murid Tuhan Yesus. Amin ya. Tuhan Yesus dipermuliakan di depan mata manusia. Amin ya. Untuk menguatkan, pastinya menguatkan murid-murid Tuhan Yesus, untuk memberitakan Injil, dikuatkan setiap hari demi hari, sehingga Injil itu sampai ke tangan kita bisa mendengar cerita Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus masih berbicara kepada kita, kepada saya 16 tahun yang lalu, untuk membantu umat manusia, pastinya ya, untuk kebaikan umat manusia. Seseorang yang kecil menurut dunia. Kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus, kepada murid-murid Tuhan Yesus yang benar-benar mau dipakai Tuhan ya, benar-benar memenuhi syarat Tuhan Yesus untuk tidak menyayangkan nyawanya, sehingga mereka pasti mendapatkan nyawanya saat ini bersama Tuhan Yesus di surga. Kejadian yang benar-benar menguatkan murid-murid Tuhan Yesus. Luar biasa ya peristiwa ini ya. Tuhan Yesus dipermuliakan di atas gunung, benar-benar dilihat oleh para murid Tuhan Yesus, Matius, Petrus, Yohanes, Yakobus, dengan mata kepala sendiri melihat Tuhan Yesus berkilau-kilauan seperti matahari, berbicara dengan para pendahulu mereka yang mereka baca kitabnya, yang ceritanya mereka dengar dari orang tua, dari kakek nenek mereka. Dengan mata kepala sendiri mereka melihat Tuhan Yesus berbicara kepada pendahulu mereka. Kita bayangkan perasaan sukacita mereka. Sampai Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya, sehingga perkataan yang keluar, Yesus, kami mau buat kemah bagi engkau, Elia dan Musa. Saking Petrus ini ya, tidak tahu apa yang dikatakannya, itu yang dikatakan Petrus. Petrus benar-benar berani untuk mengungkapkan ya, berani berbicara. Murid yang berani Petrus ya. Dan sini benar-benar hal yang luar biasa. Kita bayangkan perasaan murid Tuhan Yesus, pendahulu mereka berbicara kepada Tuhan Yesus ribuan tahun yang lalu. Ceritanya mereka dengar sampai di zaman mereka, dan dengan mata kepala sendiri mereka melihat para pendahulu mereka berbicara. Dan kemudian Tuhan bercerita, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Saat itu murid-murid Tuhan Yesus tidak tahu ya artinya apa yang dimaksudkan dengan dibangkitkan dari antara orang mati. Mereka belum dibuka pengertiannya bahwa Tuhan Yesus yang dibangkitkan pada saat itu ya. Kemudian murid-murid bertanya, kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata kepada Elia harus datang dahulu? Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukan menurut kehendak mereka. Jadi murid Yesus bertanya, ahli Taurat berkata Elia itu akan datang, tapi Tuhan Yesus berkata Elia itu sudah datang, tapi orang-orang memperlakukan Elia seperti kehendak manusia, kehendak mereka sendiri. Yohanes Pembaptis dibunuh karena memperkatakan kebenaran, karena kelicikan Herodias yang tidak mau diperingatkan oleh Yohanes Pembaptis karena dia masih bersuami, tapi diambil oleh Herodes karena kelicikan Herodias, kehendak manusia, kehendak mereka. Amin ya. Ini benar-benar menguatkan kita, peristiwa luar biasa yang menguatkan murid-murid Tuhan Yesus. Amin. Dan kita imani Tuhan Yesus memperlihatkan kemuliaannya ya di depan murid-murid. Kita imani Tuhan Yesus akan memperlihatkan kemuliaannya di depan kita dan di depan anak-anak kita nantinya, anak cucu kita. Kita imani itu Roh Kudus bekerja
memperlihatkan kemuliaannya di depan kita, di depan para manusia, untuk menunjukkan selalu belas kasihan kepada kita ya umat manusia, sehingga pertolongan Tuhan Yesus selalu ada, karena belas kasihan Tuhan Yesus selalu ada bagi kita. Karena orang-orang percaya masih ada, sehingga Tuhan Yesus berbelas kasihan. Janjinya kepada Abraham diteruskan kepada kita dan anak cucu kita nantinya. Kita imani itu. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus. Syukur diberikan karena anaknya Yesus. Kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Kini yang sakit berkata ku sembuh, yang susah berkata ku senang, karena perbuatannya pada kita. Syukur. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk perkataan-Mu hari ini. Perkataan yang luar biasa Yesus, peristiwa yang luar biasa Tuhan. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Ya Yesus, kami mendengarkan-Mu, berbicaralah kepada kami selalu Yesus. Berbicaralah Yesus. Beri kami belas kasihan-Mu selalu Yesus. Kami butuh Kau Yesus. Terima kasih untuk perkataan-Mu hari ini. Biarlah Kau jadikan benih yang baik, untuk bisa kami taburkan di hati kami yang telah Kau jadikan tanah yang baik, sehingga dapat bertumbuh berakar kuat, berbuah lebat bagi kemuliaan-Mu, untuk memberkati kami, orang-orang sekeliling kami sampai ke ujung bumi, seperti yang Kau mau. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk apapun yang kami kerjakan, proyek-proyek yang Kau titipkan kepada kami Yesus, pekerjaan-pekerjaan yang Kau titipkan kepada kami Tuhan, biarlah Kau berikan kami hikmat marifat yang daripada-Mu Tuhan, sehingga kami melakukannya dengan sukacita, seperti kami beribadah kepada-Mu, sehingga perkenanan-Mu hadir, sehingga berkat-berkat-Mu mengalir Tuhan. Kau jadikan segala hal yang kami berbuat jadi baik Tuhan, untuk kebaikan umat manusia, untuk memberkati siapapun yang ingin Kau berkati melalui kami sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Dan kami juga berdoa Yesus, untuk apapun yang kami lakukan Yesus, di rumah tangga, di pekerjaan, di pergaulan kami, dimanapun kami Kau tempatkan Tuhan, beri kami yang hati yang takut yang akan Engkau, sehingga setiap kami melakukan sesuatu Tuhan menjadi dampak yang baik Tuhan bagi orang-orang sekeliling kami Tuhan, sehingga mereka terberkati karena keberadaan kami Tuhan. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Kami juga berdoa untuk siapapun yang sakit, beri kesembuhan, beri terobosan Tuhan, beri hikmat marifat yang daripada-Mu, mujizat masih ada Tuhan, lewat apapun, lewat siapapun Yesus. Kami juga berdoa untuk siapapun yang rindu memiliki momongan, beri anak cucu kami yang daripada-Mu, anak-anak yang takut akan Engkau, anak-anak yang benar-benar rindu untuk mempermuliakan-Mu, untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu, anak-anak yang benar-benar mencintai Kau Yesus, mau nama-Mu dipermuliakan Yesus, mau agar orang-orang tahu betapa Kau benar-benar Tuhan, Allah kami yang hidup, yang telah menolong kami dulu, sekarang, dan kami imani sampai selamanya, sampai kesudahannya. Dan kami juga berdoa untuk siapapun yang rindu memiliki pasangan hidup, beri kami pasangan hidup yang benar-benar daripada-Mu, pasangan hidup yang takut akan Kau, pasangan hidup yang rindu
untuk membawa kami lebih dekat lagi kepadamu, pasangan hidup yang benar-benar daripadamu. Jika di rumah tangga kami, di pelayanan kami, atau dimanapun kami berada, kami dapat benar-benar menjadi berkat. Keluarga kami, anak-anak kami benar-benar terberkati oleh keberadaan kami, Tuhan. Kami juga berdoa, Yesus, untuk siapapun yang saat ini sedang mengalami masalah, mengalami beban berat, mengalami himpitan, beri kelegaan, beri hikmat-hikmat daripadamu, beri terobosan, beri jalan keluar yang benar-benar daripadamu. Mujizat masih ada, jalan keluar yang daripadamu benar-benar ada, Yesus. Terima kasih Kau benar-benar masih berbicara kepada kami, perkenananmu Tuhan yang menguatkan kami. Terima kasih Yesus, biar pasukan malaikatmu melindungi kami selalu. Terima kasih Yesus. Amin.